Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Ya, ini kalau tidak salah kita pertemuan kita yang ke-13 ya, setelah kalian melakukan ulangan ya di minggu lalu ya, di minggu semalam. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali, belajar kembali. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa boleh selesai. Ya, mungkin agak sedikit mungkin ya nak, bindeng dengar suara Umi ya, karena memang hari ini kurang sehat, lagi flu. Tapi tetap masih jelas kan dengar suaranya ya? Iya, Umi. Iya, iya. Sekarang saya share screen-nya dulu. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya nak ya? Kelihatan? Kelihatan. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu yang berhubungan dengan luar negeri, berarti hubungan internasional ya. Nah, pembahasan kalian ini hampir sama dengan materi kelas 12, hubungan internasional. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang hubungan internasional? Ya, karena sebagai warga negara, kita tentunya juga harus memahami tentang bagaimana negara menjalin kerjasama dengan luar negeri. Karena kita adalah bagian dari sebuah negara, ya. Karena kita tahu warga negara itu menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain itu lewat via perdagangan, ya kan, ekspor impor, dan bahkan produk-produk yang kita pakai adalah seperti handphone, laptop, itu adalah merupakan suatu bentuk kerjasama internasional, ya kan, di bidang perdagangan ataupun ekspor impor. Jadi kita memang harus memahami. Nah, apa sebenarnya makna dari hubungan internasional itu sendiri? Sebelumnya kita harus tahu dulu ya tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hubungan dan hubungan internasional. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk hubungan internasional serta mendefinisikan manfaat hubungan internasional itu sendiri seperti apa. Nah, kita lanjut. Nah, apa sebenarnya itu hubungan? Hubungan itu yang seperti apa, nah? Jadi hubungan itu adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu sama lain. Nah, jadi sederhananya hubungan itu ya, sebelum kita lanjut ke hubungan antar negara. Ya, jadi hubungan adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih untuk memudahkan suatu proses pengenalan antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, menurut ahli Trevor Tyler, tahun 1979 mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan sebuah disiplin ilmu yang mencoba menjelaskan tentang aktivitas politik lintas batas negara. Artinya jika berkaitan dengan hubungan internasional pasti dia harus melampaui batas negara kita dengan negara yang lain ya. Kalau masih di dalam negara namanya bukan hubungan internasional ya, karena hanya sekadar hubungan di dalam negeri ya. Sedangkan menurut Simon Brown ya, berpendapat bahwa hubungan internasional adalah sebagai studi tentang pola tindakan dan reaksi antara negara-negara berdaulat sebagaimana direpresentasikan oleh elit pemerintahnya.
Direpresentasikan artinya dilaksanakan oleh negara yang negara tempat di mana kita tinggal ya. Artinya negara kita misalnya Indonesia ya. Itu maksud dari si Simon Brown. Nah, menurut Renstra, jadi bisa disimpulkan bahwa Renstra itu adalah rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, hubungan antar negara atau antar bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan ya, Hankam, dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu. Artinya tujuan nasional bangsa itu apa maksudnya? Adalah tujuan bagaimana sebuah negara bisa mencapai kesejahteraan dari sebuah hubungan internasional. Ya. Dan bagaimana sebuah negara bisa memenuhi kebutuhan negaranya dengan dilakukannya sebuah hubungan internasional ya. Karena kita tahu negara yang maju sekalipun dia tidak bisa jika dia tidak melakukan hubungan internasional. Contoh misalnya kita cari sederhananya aja dalam hal perdagangan ya kan. Bagaimana sebuah negara maju bisa misalnya menjual produk yang mereka hasilkan ya kan, hasil ciptaan negaranya, jika tidak dia lakukan hubungan internasional terlebih dahulu untuk menjual produknya ke luar negeri ya. Apalagi bagi negara yang berkembang yang memang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya, dia pasti wajib mengimpor ya kan barang-barang dari luar negeri agar bisa masuk ke dalam negeri ya. Itu salah satunya dengan cara apa? Melakukan hubungan internasional. Bisa dipahami ya nak? Nah, jadi ini ya, jika disimpulkan hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Ya. Kenapa ada antar individu? Nah, ini yang melakukannya tentu karena hubungan itu bukan hanya sekadar perdagangan, jual beli, tapi perpolitikan ya, pembahasan tentang politik juga merupakan hubungan internasional. Ya, kenapa dilakukan oleh antar individu? Ya, tentu saja ini adalah berkaitan dengan perwakilan dari setiap negara, seperti duta besar dan konsul, yang mana selaku mewakili negara dalam melakukan hubungan internasional itu sendiri. Nanti kita bahas ya masalah duta dan konsul. Nah, adapun konsep dan pola dari hubungan internasional itu sendiri, apa itu konsep dan polanya? Yang pertama adalah sebuah hubungan internasional itu memiliki pola penjajahan terlebih dahulu. Kenapa? Ya, pola penjajahan itu seperti apa ya? Hubungan antar bangsa dalam bentuk eksploitasi dan dominasi antara negara yang menjajah dan yang dijajah. Nah, pola hubungan ini timbul akibat sistem kapitalisme yang rakus. Jadi ada sebuah hubungan internasional itu yang berlandaskan atas yang pertama karena pola penjajahan ya. Karena awal mulanya mungkin negara yang dijajah ini yang dijajah ini merasa tertindas sehingga adalah hubungan yang bisa dijalin dari pola penjajahan yang didapat dari kerugian yang dilakukan oleh negara yang menjajah ya. Yang kedua adalah pola ketergantungan, yaitu hubungan antar bangsa di mana nasib negara yang satu bergantung pada kebijakan negara yang lain. Nah, ini bisa kita artikan sebagai misalnya antara negara maju dan negara berkembang ya, yang masih bergantung dengan negara yang lain. Atau misalnya negara yang superpower seperti Amerika ya, dengan negara yang mungkin secara ekonomi masih sangat membutuhkan bantuan dari negara lain. Misal dalam hal peminjaman uang, ya kan, utang kan seperti Indonesia sendiri juga memiliki utang ya kepada negara lain. Itu bisa dilakukan dari pola ketergantungan. Yang ketiga adalah pola sederajat. Nah, yaitu hubungan antar bangsa yang dieligator dan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, ini bisa dilakukan misalnya antar negara-negara yang hanya ingin melakukan hubungan persahabatan misalnya, atau misalnya karena ingin mendiskusikan
politik ataupun misalnya menganut politik luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri. Artinya diskusi, kita seperti itu ya, sumbangsih pemikiran antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, ini bisa dilakukan dengan pola sederajat. Nah, itu ya nak ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sarana hubungan internasional. Jadi dalam melakukan sebuah hubungan internasional tentunya ada sarana di dalamnya. Nah, apa saja sarananya? Yang pertama ada propaganda, yaitu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok demi memenuhi kepentingan masyarakatnya ketimbang pemerintahannya. Ya, akibat karena propaganda seseorang. Atau misalnya karena yang kedua adalah sebuah hubungan internasional itu bisa dilakukan sarananya karena perdagangan. Nah, ini yang biasa kita sering lihat ya nak, yaitu sarana hubungan antar bangsa yang dilibatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi antara pihak-pihak yang berhubungan. Nah, ini bisa kita lihat dari segi perdagangan ataupun misalnya penanaman modal investor asing ya kan di luar negeri di dalam negeri ya, bisa kita lihat seperti itu. Ekspor impor, nah itu bisa dilakukan pada sarana perdagangan. Yang kedua adalah diplomasi. Yang ketiga adalah sarana diplomasi, yaitu hubungan antar bangsa untuk memperjuangkan politik nasional dalam konteks hubungan antar bangsa itu sendiri. Ya, ini bisa dilakukan oleh duta besar kita ya dalam melakukan hal diskusi politik ya. Sumbangsih pikiran dari negara lain ke dalam negeri, seperti itu dia. Ataupun misalnya perwakilan konsul ya dari negara penerima terhadap negara pengirim, misal Indonesia yang mengirim konsulnya ke negara penerima. Yang ketiga adalah militer, yaitu sarana hubungan antar bangsa melalui latihan kemiliteran. Nah, ini bisa contohnya misalnya negara Indonesia yang menyewa alat-alat militer dari luar negeri. Nah, itu pasti prosesnya juga dilakukan dari hubungan internasional, hubungan kerjasama, gitu ya. Selanjutnya, nah tentu pasti dalam melakukan hubungan internasional ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang pertama menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah kehadiran bangsa lain. Yang kedua membangun solidaritas dan sikap menghargai antar bangsa. Ya, yang ketiga memberi peluang untuk berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia. Ya, jadi ada sekitar berapa nak? 5, 6, 7 ya, 7 poin ya tujuan dari dilakukannya hubungan internasional. Intinya adalah sebuah hubungan internasional ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena setiap negara pasti menginginkan bangsanya ataupun rakyatnya itu memiliki kesejahteraan ya dengan adanya sebuah hubungan internasional itu sendiri ya intinya. Nah, sifat hubungan internasional itu juga ada 4. Yang pertama persahabatan, yang kedua kerjasama, yang ketiga persengketaan. Nah, kenapa persengketaan nanti kita bahas. Yang keempat adalah peperangan. Nah, jadi hubungan internasional itu bisa dilakukan karena persahabatan. Misal contoh ya Indonesia yang pernah ada dengar berita melakukan hubungan internasional dalam segi persahabatan, menjalin keakraban dengan Australia. Nah, itu pernah ya. Kalau dalam poin kerjasama itu selalu, ini yang sebenarnya selalu dilakukan. Kerjasama, entah dalam tadi ya ekspor impor, perdagangan, pengiriman tenaga kerja, TKI, atau misalnya pertukaran pelajar ya Indonesia ke luar negeri. Nah, itu bisa dilakukan dari sifat kerjasama. Yang ketiga persengketaan. Kenapa bisa dilakukan sifat hubungan internasional itu persengketaan ataupun peperangan? Langsung aja ya. Ya, contoh misalnya seperti negara Palestina dan Israel ya. Nah, hubungan internasional itu bisa dilandasi dengan sifat persengketaan ya. Seperti Palestina dan Israel itu adalah negara yang bersepakat untuk melakukan agresi militer ataupun gencatan senjata, ya nak ya. Jadi yang berperang sebenarnya bukan rakyatnya. Jadi sasarannya bukan seperti itu ya. Jadi adalah ya pemerintahannya agresi militer antara
tentara Israel dengan tentara Palestina. Namun hanya saja yang namanya peperangan pasti dampaknya akan lebih besar kepada masyarakatnya, ya kan, yang ada di dalam negara masing-masing. Itu ya nak ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa nih. Iya, bisa. Nah, kita lanjut supaya lebih cepat lagi ya. Yang selanjutnya adalah sarana dalam menjalin hubungan internasional. Jadi, dalam melakukan hubungan internasional bisa dilakukan dengan cara diplomasi. Diplomasi itu apa? Diplomasi adalah seluruh kegiatan untuk melaksanakan hubungan politik luar negeri antar negara. Ya, jadi hanya melakukan sebuah hubungan politik luar negeri antar negara. Jadi yang dibahas adalah hanya berkaitan dengan politik luar negeri. Nah, fungsi dasar diplomat itu ada 3, sebagai lambang yang pertama, yang kedua sebagai wakil, ya, wakil yuridis, artinya berdasarkan hukum yang sah dari negara pengirim ke negara penerima. Selanjutnya adalah sebagai perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain, ya. Tentunya pasti ada ya nak ya, seperti di Indonesia, ya ada perwakilan dari Amerika, ya, dari Inggris seperti itu ya, dari Arab Saudi, yang mana untuk apa ya, sebagai perwakilan di negara masing-masing untuk mengetahui persoalan-persoalan dari setiap warga negaranya yang berada di negara penerima. Seperti kita Indonesia, pasti kita memiliki warga negara di Arab Saudi ya kan yang bekerja. Jadi di sana harus ada perwakilan kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Itu dia. Nah, tahapan yang dilakukan dalam melakukan sebuah hubungan internasional ya. Seperti misalnya perjanjian internasional, pasti harus ada tahapan yang dilakukan. Apa tahapannya? Yang pertama itu harus ada perundingan terlebih dahulu. Jadi sebuah negara dalam melakukan kerjasama internasional, perjanjian, ya kan, MOU misalnya, harus melakukan perundingan terlebih dahulu, negosiasi. Ya, setelah dirundingkan, maka jika sudah fix dia, ya apa yang akan dilakukan, maka akan ditandatangani, ya, signature, ditandatangani oleh bisa oleh masing-masing perwakilan atau bisa juga oleh masing-masing kepala negara, ya, entah itu presiden ya ataupun perdana menteri, oleh masing-masing dari negaranya, pemerintah negaranya. Yang terakhir adalah ketika sudah ditandatangani untuk pengesahannya ya, agar lebih kuat secara hukum internasional, jika di salah satu negara ada yang berkhianat ataupun wan prestasi, maka perlu diadakan yang namanya tahap selanjutnya, yaitu pengesahan ataupun ratifikasi. Itu yang harus dilakukan dalam sebuah perjanjian internasional, dalam melakukan hubungan internasional. Ya. Nah, perwakilan negara ataupun biasa kita sebut dengan diplomatik. Jadi siapa yang melakukan tahapan tersebut? Tentunya ada perwakilan negara yang biasa disebut dengan diplomatik. Jadi diplomatik di sini adalah petugas yang ditunjuk dari negara ya, yang khusus untuk menangani masalah yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Ya, siapa itu saja perwakilan negaranya? Jadi perwakilan negaranya itu bisa duta besar, ya, sebagai posisi tertinggi, duta dan konsul. Nah, sekarang perbedaannya apa? Beda antara duta besar dan duta. Nah, duta besar adalah posisi tertinggi yang mana duta besar ini hanya ditempatkan di negara-negara yang berhubungan erat. Artinya yang selalu rutin melakukan kerjasama internasional. Sementara duta hanya ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal baliknya. Bisa jadi hanya sebatas hubungan persahabatan. Ya. Jadi dia tidak rutin melakukan hubungan ataupun kerjasama. Nah, konsul bagaimana lagi? Nah, konsul ini dia adalah perwakilan negara yang dikirim dari negara pengirim ke negara penerima dan ditempatkan di negara penerima, ditempatkan di kota-kota besarnya, seperti yang banyak yang kota-kota tersebut itu banyak perdagangan ataupun industrinya. Itu dia. Jadi konsul ini bisa lebih dari satu, nak. Tetapi ingat, duta besar hanya ada satu di setiap negara dan ditempatkan di ibu kota negara. Sementara konsul boleh 1, 2, 3 dan dia tergantung oleh negara ketika dia ditempatkan. Kalau negara itu misalnya tempat
perdagangan ataupun perindustriannya banyak, bisa misalnya minta kiriman konsum dari negara pengirim itu lebih banyak lagi. Tuh, lihat. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ya habis. Oke, nah ada yang mau ditanyakan? Antara masalah tentang hubungan internasional ini? Ada yang mau ditanyakan untuk kelas 11? Pas? Mana? Ya, oke ya. Jadi saya rasa sudah paham semua. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya di psikologi. Ya, mohon segera dilengkapi nak bagi seluruh kelas 11 yang belum melengkapi kuis-kuis terkhusus untuk mapel PKN. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tetap jaga semangat dan kesehatannya. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.